Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2002 Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan memaparkan tentang best practice yang sudah saya susun. Yang pertama, lokasinya yaitu di SMP Negeri 1 Cisewu, kelas 7B. Tujuan yang ingin saya capai yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep materi bentuk aljabar. Aksi 1 dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Agustus 2002, dan aksi 2 dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2002. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu: pertama, paradigma peserta didik terhadap pelajaran matematika yang keliru, beranggapan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, banyak rumus, dan membosankan, mengakibatkan kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar matematika, sehingga pada akhirnya hasil belajar matematika juga rendah. Selain itu, pemilihan model pembelajaran yang kurang inovatif mengakibatkan pembelajaran matematika kurang bermakna, sehingga pada akhirnya peserta didik cenderung belajar secara menghafal dibandingkan dengan pemahaman konsep. Yang kedua, praktik ini menurut saya penting untuk dibagikan. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dipersiapkan seoptimal mungkin agar dapat merubah paradigma peserta didik yang keliru. Di antaranya adalah pemilihan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran, pembuatan media pembelajaran yang menarik, dan penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai. Pemilihan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan materi pembelajaran adalah salah satu hal yang penting untuk dibagikan dikarenakan dengan model pembelajaran yang inovatif, maka kegiatan pembelajaran akan bermakna, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar pun akan meningkat. Peran dan tanggung jawab guru sangat penting pada setiap aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Guru memiliki tanggung jawab agar pembelajaran terlaksana dengan baik, serta apa yang diharapkan dapat tercapai. Pada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, perlu diberikan apersepsi dan motivasi. Sedangkan pada kegiatan inti, perlu penanaman konsep yang didapatkan melalui serangkaian kegiatan yang memuat literasi dan numerasi secara individu maupun kelompok. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan guru dengan memperhatikan keterampilan penguatan pendidikan karakter, dan TIPEK. Hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan aksi ini antara lain: yang pertama, karakteristik peserta didik yang cenderung pasif. Peserta didik belum terbiasa dalam mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun pandangan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini berhubungan dengan kemampuan komunikasi. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa berpikir secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, kurangnya kemampuan literasi peserta didik, baik itu literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi digital. Ini biasanya kurangnya kebiasaan membaca dari peserta didik sendiri. Kemudian yang keempat, pengelolaan waktu untuk mencapai semua tahapan pembelajaran. Dan kelima, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Seperti misalnya ada peserta didik yang tidak memiliki smartphone untuk kegiatan pembelajaran seperti post-test dan pre-test yang menggunakan aplikasi. Dalam mencapai tujuan aksi ini, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, dimulai dari identifikasi masalah, selain dari pengalaman penulis selama menjadi guru, juga pengalaman dari rekan sejawat. Penulis melakukan wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas untuk menggali informasi tentang penyebab masalah dan solusi dari masalah tersebut. Peserta didik yang terlibat pada kegiatan aksi 1 dan aksi 2 ini adalah peserta didik SMPN 1 Cisewu kelas 7B. Aksi 1. Sebelum melaksanakan aksi 1, penulis terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi unsur-unsur bentuk aljabar. Setelah menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat RPP dengan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep bentuk aljabar. RPP disusun dengan memuat sintaks problem-based learning. Sintaks-sintaks tersebut yaitu: yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatannya yaitu
peserta didik mengamati permasalahan sehari-hari pada PowerPoint yang ditayangkan oleh guru. Ini berhubungan dengan kegiatan mengamati dan literasi. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan permasalahan tersebut melalui tanya jawab. Kemudian fase kedua, mengorganisasi peserta didik belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan diberikan LKPD yang di dalamnya terdapat permasalahan berkaitan dengan unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian untuk LKPD saya membagikan satu orang satu LKPD, tapi dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Jadi semua siswa mengerjakan dan tidak ada yang dia. Kedua, peserta didik dalam kelompok diarahkan mulai menelaah dan menganalisis permasalahan-permasalahan pada LKPD. Fase ketiga itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kegiatannya, peserta didik diberikan kesempatan secara mandiri pada kelompok untuk menggali informasi melalui berbagai sumber, yaitu buku paket dan video pembelajaran yang dibuat oleh penulis terkait permasalahan yang terdapat pada LKPD. Kemudian dari hasil pengumpulan data yang telah didapat tersebut, peserta didik dalam kelompok mencoba menggunakan aturan-aturan yang telah mereka dapat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada LKPD dengan bimbingan guru. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Beberapa perwakilan dari kelompoknya masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian selama presentasi, kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusinya. Kemudian terakhir fase kelima itu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mengevaluasi hasil diskusinya pada LKPD dengan bimbingan guru, kemudian mengumpulkan LKPD tersebut. Bersama-sama dengan bimbingan guru, peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian peserta didik mengerjakan proses. Yang kedua itu setelah pembuatan RPP, yaitu pembuatan kisi-kisi soal pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau sikap dan keterampilan berupa rubrik. Kemudian yang ketiga, pembuatan bahan ajar. Keempat, pembuatan media pembelajaran, yaitu PowerPoint dan video pembelajaran. Yang kelima, pembuatan LKPD yang di dalamnya tentunya memuat sintaks problem-based learning. Kemudian yang keempat, pembuatan soal pada aplikasi Quizzes, yaitu untuk pretest dan posttest. Kemudian yang ketujuh, membuat survei pada Google Formulir. Aksi kedua, sama dengan aksi ke-1, penulis terlebih dahulu berdiskusi dengan teman sejawat mengenai model pembelajaran yang cocok untuk operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian setelah itu membuat RPP dengan yang kedua ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, yaitu pastinya pertama pemberian rangsangan, peserta didik mengamati LKPD yang dibagikan oleh guru. Kemudian peserta didik mengamati permasalahan yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar pada LKPD dari slide dan yang ditayangkan oleh guru. Kemudian guru dan peserta didik melakukan tanya jawab berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fase kedua itu identifikasi masalah. Peserta didik mengidentifikasi masalah melalui LKPD tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing untuk mencari langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik dalam kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fase ketiga itu pengumpulan data. Peserta didik dalam kelompok masing-masing membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LKPD untuk menemukan konsep operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi berkaitan dengan operasi perkalian aljabar dari buku paket dan video pembelajaran. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam kelompok. Fase keempat itu pengolahan data. Peserta didik dalam kelompok menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan tentang konsep operasi perkalian bentuk aljabar melalui LKPD yang diberikan. Kemudian fase kelima pembuktian. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan dari hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan konsep perkalian bentuk aljabar berdasarkan hasil diskusi. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi melalui tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. Guru membuktikan hasil pekerjaan peserta didik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.
Kemudian fase keempat, menarik kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan secara lisan. Kemudian guru memberikan penguatan tentang kesimpulan pembelajaran operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, sama itu membuat rubrik penilaian sikap, keterampilan, kisi-kisi, dan soal pengetahuan. Ketiga, membuat bahan ajar. Empat, membuat media pembelajaran. Dan kelima, membuat LKPD dengan sintak-sintak discovery learning. Refleksi hasil dampak dari aksi 1 yaitu yang pertama, meningkatnya motivasi peserta didik dalam belajar dengan pemberian persepsi dan motivasi pada pendahuluan. Kemudian penerapan TIPEK itu pada pembelajaran membuat peserta didik lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari hasil survei pembelajaran pada saat refleksi. Kemudian yang kedua, meningkatnya kemampuan literasi. Dengan adanya kegiatan pembelajaran yaitu seperti membaca dan menuliskan informasi, itu menumbuhkan kemampuan literasi baca tulis. Kemudian kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik dalam mengolah data seperti sintak pengolahan data itu menumbuhkan kemampuan literasi numerasi. Kemudian ada juga yang menumbuhkan literasi digital itu pada saat mencermati video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatnya keterampilan berpikir abad ke-21. Karena penerapan model pembelajaran inovatif itu dan pendekatan saintifik, peserta didik dilatih dapat berpikir kritis dan kreatif. Kemudian peserta didik juga berani mengungkapkan pendapatnya, berani mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas dan menanggapi kelompok lain saat presentasi. Yang keempat itu meningkatnya karakter peserta didik. Karena ada beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik seperti kepedulian, nasionalisme, disiplin. Kepedulian ini pada saat guru menyapa peserta didik, kemudian nasionalisme pada saat peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, kemudian disiplin pada saat peserta didik mengumpulkan LKPD, kemudian pada saat masuk kelas tepat waktu, kemudian jujur pada saat peserta didik mengerjakan pretest dan posttest, kemudian kerjasama pada saat diskusi kelompok, kemudian tanggung jawab juga pas saat diskusi kelompok dan pada saat peserta didik mengerjakan LKPD, kemudian percaya diri pada saat peserta didik melakukan tanya jawab, kemudian berdiskusi, kemudian juga mengkomunikasikan hasil diskusinya dan menanggapi. Kemudian kemandirian juga saat peserta didik mengerjakan pretest dan posttest. Kemudian yang kelima yaitu meningkatnya belajar peserta didik. Ini diperlihatkan dari hasil posttest yang meningkat dibandingkan dengan hasil pretest. Hasil pretestnya yaitu sebesar keakuratannya 29% dan hasil posttestnya 50%. Terlihat itu hasilnya meningkat. Respon peserta didik terhadap strategi yang dilakukan itu peserta didik senang belajar, khususnya materi bentuk aljabar. Kemudian yang keempat, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Model pembelajaran yang inovatif ini seperti problem-based learning dengan media yang menarik tentunya, serta pendekatan saintifik menjadi faktor keberhasilan strategi yang dilakukan. Sintak-sintak PBL dan DL ini mengarahkan siswa untuk fokus dalam memahami konsep, apalagi untuk discovery learning, itu peserta didik digiring untuk menemukan kembali konsep bentuk aljabar. Kemudian penggunaan media pembelajaran berbasis IT juga meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kelima, pembelajaran dari keseluruhan proses aksi ini, pembelajaran mulai dari perencanaan yang matang, pemilihan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian pembuatan perangkat pembelajaran serta media pembelajaran berbasis IT itu pada saat pelaksanaan pembelajaran juga pengelolaan waktu yang baik merupakan hal yang penting agar semua kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik serta apa yang diharapkan dapat tercapai. Sekian pemaparan dari saya mengenai best practice yang sudah saya susun. Aksi 2 juga sudah saya sampaikan beserta aksi 1 hasil refleksinya sudah saya rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.